Oke, shalom semuanya. Kita berjumpa kembali dalam acara Grow in Christ ya dari Gereja IHK ya Ministry untuk tanggal 29 Maret. Jadi ini adalah Grow in Christ terakhir di bulan Maret. Mari kita sama-sama di dalam acara Grow in Christ ini kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan dan juga saling berdoa. Ya, kita percaya di sini adalah tempat untuk kita sama-sama difasilitasi untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan ajak kita semua yang menyaksikan maupun yang secara live maupun secara recorded, mari kita sama-sama awali mulai acara ini, kita mulai dengan doa. Saya akan pimpin dengan doa. Mari kita sama-sama satukan hati, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kami masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kami sama-sama mencari Tuhan. Kami sama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi acara ini, Tuhan mengurapi setiap pujian dan penyembahan, Tuhan juga mengurapi setiap firman yang akan kami dengar, biarlah boleh menjadi bekal buat setiap kehidupan kami, sehingga kami, iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami semakin dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memimpin, dan kami semuanya menyerahkan semuanya acara ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan ajak kita semua sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Saya akan serahkan kepada Ko Hendri sebagai WL. Silakan Ko Hendri. Ya, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kau hiasi kehidupan dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Yesus. Saya persilakan membawakan firman. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu bersama di dalam Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati sharing kami pada malam hari ini. Biarlah setiap apa yang kami sharingkan boleh kami mengerti, pahami, lebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Malam hari ini kita akan bersama-sama men-sharingkan firman Tuhan dari Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-19. Judulnya adalah menjaga hati. Suara saya kedengaran enggak, Pak? Halo? Ya, bagus. Kedengeran. Oke. Iya. Mengapa kita perlu menjaga hati? Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, ini merupakan satu peringatan atau Tuhan sudah memberikan warning saat dia melihat mukanya Kain. Dari mukanya terlihat keadaan hatinya. Dan Kain pun gagal menaati peringatan Tuhan
lalu jatuh dalam dosa. Nah, peristiwa ini terjadi ketika di dalam satu keluarga, Kain dan Habel, di mana ketika Kain di sini menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang penggembala ternak, atau dia memiliki banyak sekali ternak. Nah, pada waktu ketika sudah mulai mereka sudah ketika mereka sudah mendapatkan hasil dan mereka sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahan yang terbaik dari hasil buminya, dan juga Habel memberikan dari hasil ternaknya yang terbaik, dia berikan kepada Tuhan. Nah, singkat cerita bahwa persembahan daripada Habel ini lebih diindahkan oleh Tuhan, dan persembahan Kain, kalau kita baca ayat sebelum-sebelumnya, diterima Tuhan tapi tidak begitu diindahkan. Nah, jadi dari sini timbul iri hati di dalam hatinya Kain, sehingga dia mungkin bisa dikatakan sangat marah. Orang bisa dikatakan kita sama-sama memberikan persembahan, lalu kenapa hanya persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan dengan baik. Nah, jadi dari sinilah timbul iri hati, sehingga di dalam hatinya ini Kain merencanakan sesuatu yang buruk. Dia ingin mencelakai adiknya, dia ingin membunuh adiknya. Nah, jadi di sini Tuhan sudah ketika Kain gagal menaati peringatan Tuhan, lalu Kain jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita juga perlu hati yang baru untuk menghindarkan kita dari masalah. Di sini kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita perlu hati yang baru untuk menghindarkan kita dari masalah. Kita akan lihat 2 Korintus pasalnya yang ke-5. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi ketika kita berada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru. Ciptaan yang lama kita sudah hilang. Sekarang kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Artinya ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, hati kita juga diperbaharui. Hati kita juga kita memiliki hati yang baru. Tidak ada lagi yang namanya kejahatan-kejahatan di dalam hati kita. Kita harus hidup di dalam Tuhan, karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Mohon maaf saya tidak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi langsung intinya bahwa yang terutama sekali kita harus menjaga hati kita. Kita harus menjaga hati kita. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Karena hati kita ini mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidup kita. Jadi intinya bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini dipengaruhi oleh hati. Nah, di sini kalau sumber itu racun, bagaimana kehidupan itu sendiri? Kalau hati kita buruk, kalau hati kita kotor, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apa yang akan terjadi dalam hidup kita ketika hati kita kotor? Atau karena dikatakan bahwa segala sesuatu
timbul dari hati, baru kita pikirkan, lalu akan ada perbuatan. Jadi perbuatan kita ini berasal dari hati. Jadi hati ini menentukan sikap hidup kita. Nah, jadi kalau sumbernya sudah tidak bagus, sumbernya sudah tidak baik, maka kehidupan kita juga pasti tidak akan baik. Karena ada pepatah mengatakan bahwa dalamnya laut bisa diukur, tetapi dalamnya hati seseorang kita tidak bisa mengukurnya. Artinya dalam hati seseorang kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Mungkin dari perbuatannya, dari perbuatannya itu adalah mencerminkan hati seseorang. Baik buruknya perilaku seseorang itu menjadi cerminan hati. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu berawal dari hati. Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik itu perzinahan, iri hati, dan lain sebagainya, itu terjadi berawal dari hati kita. Dari hati kita bisa memikirkan hal-hal yang bisa dikatakan luar biasa atau hal-hal yang mungkin akan menyakiti orang lain. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita ini nanti dipengaruhi oleh keadaan hati kita. Nah, di sini kita bisa lihat lagi bahwa problem dari hati yang tidak baik. Ternyata ada masalah ketika hati kita tidak baik. Yang pertama adalah menyebabkan tindakan kejahatan. Seperti tadi dikatakan dalam Markus pasalnya yang ke-7. Markus pasal 7 di ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi segala sesuatu yang buruk itu timbul dari hati. Semua kejahatan itu timbulnya dari hati terlebih dahulu. Terus yang kedua, membuat seseorang menjadi bebal. Ketika seseorang memiliki hati yang tidak baik, maka orang itu akan menjadi orang yang bebal. Artinya dia suka melawan, dia tidak tahu berterima kasih, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Terus selain itu di dalam hati yang tidak baik, dia juga akan mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang buruk. Kata-kata atau kalimat yang buruk. Otomatis ketika seseorang sudah hatinya tidak baik, ada masalah, ada sesuatu yang tidak baik, pasti akan keluar kata-kata yang buruk atau kalimat-kalimat yang buruk, kalimat yang menghujat, kalimat yang menjelek-jelekan orang. Nah, itu seringkali terjadi ketika hati kita tidak baik. Nah, jadi dari ketiga hal ini saya bisa simpulkan kalau iman kita terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak baik, maka iman kita ini akan menjadi kandas atau menjadi iman yang bisa dikatakan iman yang biasa saja. Di sini kita bisa lihat dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16. Yakobus 3 ayat 16. Nah, di sini dikatakan sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sangat jelas sekali bahwa sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi perbuatan jahat itu timbulnya dari hati. Kalau ada
ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri. Di situ sama saja di sini dikatakan bahwa itu adalah merupakan suatu perbuatan yang jahat. Ada lagi di dalam 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Nah, di sini dikatakan bahwa tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi karena mereka kompromi dengan sesuatu yang tidak baik, maka iman mereka menjadi kandas. Di sini sangat jelas dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19 tadi. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Jadi kalau hati nurani kita yang murni ini sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang buruk, maka di situ dikatakan bahwa karena itu kandaslah iman mereka. Jadi sangat jelas sekali bahwa segala sesuatu yang jahat yang kita kerjakan timbul dari hati, dan itu akan membuat kandas iman kita. Lalu bagaimana cara menjaga hati? Bagaimana caranya menjaga hati? Yang pertama, di sini bebaskan hati dari niat membalas yang jahat. Artinya bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang jahat, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan. Atau dengan kata lain bahwa kita ini tidak bisa mengatur sikap dan perilaku orang lain. Artinya bahwa kita nggak bisa meminta atau mengatur seseorang. Seseorang kita atur, oh kamu harus begini. Tapi di sini sesuatu yang kita kerjakan ini harus sesuai dengan hati kita. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa contoh dari membebaskan hati dari niat membalas sesuatu yang jahat, di sini kalau di dalam Alkitab banyak sekali contohnya. Ada di antaranya yaitu Daud, ada juga Yusuf, di mana kalau kita melihat satu contoh Yusuf, bagaimana Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya Yusuf ini memiliki mimpi yang sangat besar, sehingga saudara-saudaranya ini menjadi iri hati. Dan Yusuf ini juga adalah anak yang paling dikasihi oleh orang tuanya. Dia dibuatkan jubah yang maha indah, tetapi saudara-saudaranya hanya sebagai penggembala ternak saja. Jadi ketika ayahnya Yusuf ini meminta Yusuf untuk mengirimkan makanan ke saudara-saudaranya, dan ketika mereka melihat, ketika dalam perjalanan Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya melihat Yusuf dari kejauhan, mereka sudah bermufakat untuk membunuh Yesus. Mereka merencanakan ingin membunuh Yusuf. Tetapi akhirnya mereka tidak sampai membunuh Yusuf, hanya mencemplungkan dia ke dalam sumur kosong, dan mereka sudah berencana memberikan kesaksian palsu kepada orang tuanya bahwa Yusuf ini dimakan binatang buas, dan pada akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, mereka singkat cerita
timbullah kelaparan yang hebat. Timbul kelaparan yang hebat sehingga Yusuf ini ketika melihat saudara-saudara datang untuk membeli bahan makanan, Yusuf justru sangat sedih ketika melihat mereka. Ketika dia bertemu dengan Yusuf, mereka tidak mengenali Yusuf karena mereka pikir bahwa Yusuf sudah menjadi budak, bukan menjadi penguasa. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sikap hati yang baik dari Yusuf, dari seorang Yusuf. Ini adalah contoh bagi kita bahwa kejahatan itu tidak harus dibalas dengan kejahatan. Kalau ketika seseorang melakukan kejahatan kepada kita lalu kita membalasnya dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan mereka? Kita tidak ada bedanya sama sekali dengan mereka. Nah, hal yang kedua yaitu cara menjaga hati, yaitu bebaskan hati untuk selalu bersukacita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. Bersukacita dalam kondisi yang baik dan ideal itu adalah merupakan suatu hal yang biasa. Itu adalah hal yang biasa ketika seseorang bersukacita pasti identik dengan kegembiraan, sukacita, dengan kesenangan atau dengan hati yang melimpah syukur. Tetapi di sini bagaimana kita bisa bersukacita dalam segala hal? Ketika kita sudah bisa bersukacita dalam penderitaan kita, dalam kesusahan kita, itulah baru yang dinamakan sukacita yang hebat, yang luar biasa. Ketika kita bisa bersukacita dalam penderitaan kita. Tetapi pada dasarnya setiap manusia tidak bisa bersukacita dalam hal yang mungkin ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita bersukacita, maka orang akan melihat kita, oh ini ada orang ini sudah mungkin bisa dikatakan sudah tidak waras, orang lagi kesusahan kok dia malah bersenang-senang, bersukacita. Tapi ini berbanding terbalik dengan kita orang-orang yang percaya. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita dalam tekanan, Alkitab mengajarkan kita untuk senantiasa bersukacita. Nah, terus hal yang ketiga, di sini kita bisa belajar dari seorang Paulus bagaimana dia bersukacita di tengah penderitaannya. Ketika dia di dalam penjara, yang namanya orang di dalam penjara pasti mereka bersusah hati. Tetapi Rasul Paulus ini tetap bersukacita. Dia tetap memuji Tuhan dan hasilnya pun bisa kita lihat. Bisa kita lihat hasilnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-23. Bahwa ketika dia memuji Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka pintu-pintu penjara itu terbuka. Pintu-pintu penjara ini menjadi terbuka dan para penjaganya itu, para pengawal-pengawal di dalam penjara itu mereka merasa bahwa sudah tidak ada artinya lagi kalau semua pintu penjara sudah terbuka, berarti semua tawanan sudah pada hilang, semua tawanan sudah pada lari. Tetapi tidak begitu dengan Rasul Paulus dan teman-temannya, dia tetap berada di dalamnya. Dan ketika penjaga penjara ini mau mengakhiri hidupnya, Paulus bertanya bahwa kenapa engkau harus melakukan seperti itu? Kami masih di sini. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, yang patut kita contoh, yang patut kita teladani. Hal yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati kita, yaitu bebaskan hatimu untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Nasihat Rasul Paulus tadi untuk terus berdoa itu adalah
hal yang sangat luar biasa, hal yang patut kita contoh, hal yang perlu kita teladani dan harus itu kita kerjakan. Ketika kita mengalami kesusahan, biasanya kalau orang-orang dunia mereka akan lari pada hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Ketika mereka mengalami satu permasalahan, maka bisa jadi mereka akan pergi ke tempat-tempat yang bisa membuat mereka nyaman. Tapi di sini kita diajarkan bahwa ketika kita sedang susah hati, ketika kita sedang banyak masalah, kita diajarkan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar itu kita. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita memiliki persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sudah diajarkan oleh Rasul Paulus bagaimana ketika dia menghadapi masalah dan hasilnya ada, hasilnya benar-benar nyata. Jadi apapun keadaan hati kita, mari kita utamakan kita berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, bebaskan hati untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Hidup kita ini tidak bisa lebih baik atau tidak akan pernah naik level tanpa adanya ucapan syukur. Atau kalau Tuhan tidak ubah keadaan kita, mari kita ubah hidup kita. Kalau Tuhan tidak mengubah hidup kita, tidak mengubah keadaan kita, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita akan tetap bisa bersukacita? Tapi di sini kita diajarkan untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, untuk senantiasa hidup kita ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, dan yang paling terakhir yang bisa kita sharingkan malam hari ini adalah kita harus memiliki hati yang suci. Ketika kita memiliki hati yang suci, maka hidup kita ini akan menjadi lebih baik. Kita lihat ayat yang terakhir dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Nah, di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Ini adalah kunci terakhir yang harus kita kerjakan. Ketika kita memiliki hati yang suci, di sini dikatakan bahwa karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya, bersih hatinya, mereka pasti melihat Allah. Dan saya percaya bahwa kita semua yang malam hari ini mengikuti ibadah GIC, kita adalah orang-orang yang akan melihat Allah. Kita adalah orang-orang yang pasti akan melihat Allah. Dan kita akan bersama-sama dengan Allah. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat Pak Katukul yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan tentunya berkat tersendiri ya, sepanjang bulan Maret ini kita belajar tentang hati yang baru, ditutup dengan manis oleh Pastor Fendi ke hari Minggu kemarin dengan sebuah pemahaman yang baru dari sisi yang berbeda lagi. Jadi kalau menurut saya 4 sisi, kalau kita ngomong tentang bangunan ya, ini kiri kanan lalu depan belakang ini udah lengkap nih. Ya tinggal open heaven ya, Tuhan turun dari sorga untuk
mencurahkan berkat dari atas lah, puji Tuhan. Jadi kita belajar hati yang baru, terutama bagaimana kita mengerti bahwa semuanya itu berasal dari hati. Jadi kalau muka itu nggak bisa ditipu ya. Kalau hatinya baik-baik saja ya mukanya aman-aman aja gitu. Kalau hatinya lagi nggak baik-baik saja ya mukanya kecut gitu. Jadi ya hari ini kita belajar dan kita akan membahas kembali Bapak dan Ibu tentang bagaimana menjaga hati. Maafkan saya nggak buka kamera karena memang kondisinya lagi di daerah yang cukup remote dan sinyalnya jelek. Tapi sebelumnya mari saya akan pimpin dalam doa untuk menutup sharing firman kita sebelum kita akan masuk dalam kita berbincang-bincang bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan oleh Pak Tukul, dan biar hidupnya selalu diberkati oleh Tuhan, terutama saat dia juga membahas memberikan versi dari khotbah dari Pastor Fendi. Kau juga berkati Pastor Fendi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari Minggu, menjadi bekal yang baik untuk hidup kami, supaya hidup kami tidak hanya mementingkan apa yang kelihatan saja, tapi juga menjaga apa yang tidak kelihatan, karena yang rupanya tidak kelihatan itu jauh lebih penting daripada apa yang ada dalam posisi yang terlihat. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu ini, kiranya kasih Tuhan, penyertaan, dan juga yang terbaik dari surga terjadi dalam hidup mereka. Sekarang kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk sama-sama berbincang-bincang. Kami mau sama-sama ditegur, kami mau sama-sama dibangun oleh saudara seiman kami. Berkati pembincangan kami ke depan ya Tuhan, kiranya membangun kami menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih. Rahmat Tuhan saya berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini menarik sekali ya kita membahas beberapa poin yang dimunculkan oleh Pastor Fendi, dan saya akan mengajak beberapa Bapak Ibu semua untuk mari kita bincang-bincang, ataupun ada yang mau kesaksian, ada yang mau cerita-cerita juga saya persilahkan gitu ya. Ini ada beberapa nama yang cukup asing buat saya, mungkin nggak asing buat Pastor Fendi maupun Bapak dan Ibu Gem. Ini ada namanya Ibu Fania Faustina. Nah ini coba nih. Ibu Fania. Salam Ibu. Bisa dibuka mic-nya sama kalau boleh wajahnya Bu, biar saya juga bisa berkenalan gitu. Mana Kalau video belum bisa sih, Pak. Oh iya, bagaimana Bu Fania menyambung kepada firman Tuhan, maupun ada nggak mungkin yang mau diceritakan, mau di-sharingkan, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, ya bisa kita saling berbagi di sini. Bagaimana Bu Fania? Masih menyimak aja sih Pak untuk saat ini. Nyimak ya, oke, puji Tuhan. Semoga nanti ke depannya ada belajar. banyak hal-hal yang bisa kita ceritakan bersama-sama ya. Selamat bergabung, sehat terus ya Bu Fania ya. Mau menyapa juga untuk Mr. Agus Safari. Wah ini Safari ini pasti jangan-jangan suka ke Taman Safari atau bagaimana ini? Pak Agus, salam kenal Pak Agus dari saya Pak Agus. Mungkin bisa dibuka mic-nya. Terus kita bisa. Iya, salam kenal juga dengan. Shalom Pak Agus, bagaimana? Agus. Apa? Iya. Ini agak gaptek nih sebentar ya. Iya, salam kenal. Iya. Bagaimana? Apa ada yang mau diceritakan, mau di-sharingkan? Iya, tadi dengar dari Pak Tukul sih emang benar gitu ya. Cuma harus hidup dalam Tuhan, kudus, cuman kan sulit juga gitu. Tapi ya kita selama sama Tuhan, kalau ikut di jalannya, walaupun sulit, di dalam path-nya dia pasti ada berkat datang, pertolongan, apapun juga pasti datang. Gitu aja. Amin. Yang paling susah itu sebenarnya bukan menjaga kekudusannya ya, bagaimana terus berjalan di jalurnya Tuhan itu ya.
Iya, betul. Iya, Maksud apalagi saya kita gitu. hidup dengan banyak godaan ya, kiri kanan ya. Nah, itu yang susah tuh. Iya, dunia ini ya. Ya, Ini orang lama, Pak. Iya, tapi kita namanya berusaha. Iya, ya orang lama, puji Tuhan. tapi Tapi selama kita ada di jalan dia, di pet dia, kita pasti dalam sulit pasti ada selalu dibantu sama Tuhan ya. Pasti itu. ya yang penting itu memang Halo. selalu memposisikan diri kita tuh orangnya Tuhan gitu kan. We have to choose sides Iya, kan. Kita harus memilih iya, di pihak mana kita mau jadi. Misalnya kalau saya sudah jadi temannya iya, Pak Agus ya, walaupun ada orang yang menawarkan saya untuk mengkhianati Pak Agus kan saya juga nggak akan mau gitu. Jadi nah itu ya susahnya itu adalah menahan godaan dan choosing sides itu kan susah. iya, iya, benar. Ya puji Tuhan, terima kasih Pak Agus. Luar biasa. Putus-putus Salam ya. kenal dari saya. Putus-putus Semoga nih, nanti iya. kalau Oke, iya. onsite bisa Pokoknya ketemu setia ya aja di Pak jalan Agus ya. Tuhan, pasti berserah, pasti ada bantuan dia dari dia. Ya, Amin. Itu kalau bahasa iklannya orang bejo Pak. Selalu beruntung ditolong Tuhan. Orang bejo itu. oke. Ya, puji Tuhan. Oke, sekarang mungkin ke Pak Survila. Semoga kita sama-sama orang gunung hari ini. Sinyalnya bagus, Pak Survila. Ya, salam. Salam Pak Survila. Selamat malam. Yes, bagaimana semuanya. dengan Selamat malam, Pastor kondisi di sana? Paulus. Selamat malam, Pastor Fendi. Dan semuanya. Ada Pastor Agus Safari tadi, Pak Vila. Ada. Ya, selamat malam Pak Ya. Agus. Apa Ya. kabar? Ini Baik. lama tapi Tuhan. baru. Ya, menjaga hati. Semua Iya, Pak Survila putus-putus. Sinyalnya. Sinyalnya nih ya. Menjaga hati. Di gunung. Dan jangan lupa, teman-teman kita dari agama lain pun sudah paham loh pentingnya menjaga hati. Makanya itu kan ada lagunya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya kan? Jagalah hati, jendela hidup ini. Oh, itu mereka paham. Nah, kalau kita itu yang selalu saya pahami itu, kita itu kan sebenarnya kan apa ATPM ya, anjungan pemegang merek gitu loh. Kita ini kan pemegang tunggal merek firman Tuhan itu malah kita nggak paham dengan itu, sayang gitu. Sangat-sangat keterlaluan kalau kita yang harusnya sebagai istilahnya yang mengerti betul tentang konsep ini malah kita lupakan, lalu kita malah nggak melakukannya, lalu orang yang agama seberang malah lebih paham, nggak hanya dinyanyikan tapi dilakukan. Ya, sayang sekali gitu. Ya, Pak Sufila juga hilang. Kita doakan sinyalnya kembali. Bagaimana Cisanti? Saya ucapkan selamat hari ini sudah mengikuti acara celebration. Keren sekali saya lihat di story. Dan semoga ada kisah-kisah sukses yang luar biasa. Setidaknya Cisanti sukses berubah dari ibu-ibu jadi anak mahasiswa lagi ya. Sangat-sangat body goal. Puji Tuhan. Bagaimana Ibu Santi? Ya, terima kasih hambanya. Lagi nyetir, masih nyetir aku. Oh, masih nyetir ya. Saya ucapkan selamat berhati-hati di jalan. Ya, ada lagunya Tulus itu, hati-hati di jalan. Ya, judulnya begitu. Iya, saya mendengarkan. Tapi jangan diresapi liriknya itu. Kalau liriknya diresapi sedih. Yang penting judulnya aja bagus. Hati-hati di jalan. Iya. Ya, puji Tuhan. Jadi sedikit info saja hari ini Cisanti dengan Ibu Ripka itu
habis celebration pencapaian mereka, ya kita perlu apresiasi ya. Orang yang kerja keras, lalu berjuang untuk sesuatu yang mereka yakini, dan mereka dapatkan reward, saya itu ngelihatnya aja senang ya, puji Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang juga menonton siaran ini, jangan mau sesuatu yang instan. Dunia, terutama ekonomi Indonesia hari-hari ini itu sudah mengajarkan kita dengan keras bahwa segala sesuatu itu harus diperjuangkan, nggak bisa yang namanya instan. Nah, termasuk juga kita harus menjaga hati. Kenapa? Hati itu kita maunya yang cepat. Kan hati kita maunya tuh buru-buru. Harus diedukasi hati kita supaya nggak buru-buru. Jangan mau yang buru-buru. Nah, hari ini Cisanti dan Ciripka itu sudah membuktikan bahwa kalau mau sabar mengikuti proses, itu Tuhan berkati luar biasa. Saya ikut bangga, tentunya dengan keluarga yang ada. Saya berikan apresiasi juga untuk perjuangan kerasnya ini. Amazing. Yang penting, sekali lagi, judul terbaru dari Tulus di album Manusia, judulnya Hati-Hati di Jalan. Ya, puji Tuhan. Oke, mungkin Ibu Gembala. Ibu Gembala mungkin bagaimana dengan pengalamannya ini sepanjang bulan ini, Ibu Gembala? Shalom. Ya. Salam Ibu. Iya, tadi sudah mendengarkan khotbahnya Pak Tukul. Ya, saya juga diberkati dari sharing firman Tuhan ini dari hari Minggu. Ya, bagaimana Pastor Fendi menyampaikan untuk menjaga hati. Yang ngomongnya gampang, seperti kata Pak Agus tadi ya. Tapi kan pada saat kita mengalami masalah, maka menjaga hati untuk mengucap syukur itu juga memerlukan satu usaha. Dan biasanya kalau yang sudah biasa banyak masalah, akhirnya hatinya menjadi lebih kuat gitu ya. Saya teringat seperti kisah Raja Daud di apa itu yang dibuang ke lembah, apa itu Pak? Di Gua Adulam, dalam pelarian, waktu dia dalam kesusahan. Bagaimana orang yang sedang mengalami satu masalah, misalnya disuruh bersukacita. Tentu juga itu tidak mudah, tetapi dengan tuntunan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan dan kedewasaan kita mau berdiam diri, pasti Tuhan akan menunjukkan jalan keluar dan solusi buat kita semua. Itu sih Pak Charlton. Ya, puji Tuhan. Betul ya, memang harus mau ikutin proses ya Bu ya, karena kekuatan itu hanya muncul dari kondisi sulit yang sengaja Tuhan berikan ya. Puji Tuhan. Iya, itu otomatis memberikan kayak mau dipaksa itu menjadi kuat. Bukan terpaksa, tapi dipaksa menjadi kuat. Dengan adanya masalah, kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. Akhirnya ya kita akan kembali lagi mengandalkan Tuhan. Tidak bergantung sama kekuatan diri sendiri. Itu sih intinya kalau menurut saya ya. Ya, puji Tuhan. Kita memang harus mau diproses. Dan dalam proses itu ya jelas harus jaga hati. Saya juga lagi perjalanan, ini sedikit sharing aja Bapak Ibu. Saya tuh lagi dalam perjalanan ya misi lah ya. Bertemu dengan beberapa hamba Tuhan di beberapa kota, dan tentunya di masa seperti ini sangat perlu berhemat ya kan. Jadi juga karena yang dipakai ini adalah uang Tuhan, jadi ya kita mesti berhemat. Jadi akhirnya dalam perjalanan ini selalu mencari bagaimana tinggal itu tidak dalam kondisi kemewahan dan kenyamanan. Nah itu di dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kita udah ketemu orang seharian capek, maunya tidurnya tempat yang nyaman. Tentunya kita nggak bisa menutup diri dengan sisi yang lain, harus agak berhemat sedikit, ya kan? Karena yang kita pakai juga uang Tuhan dan lain sebagainya. Harus sangat menjaga hati. Tapi ya Tuhan berkati juga. Benar-benar Tuhan itu orang nggak pernah berhutang. Dia itu langsung berkati kita, ya. Sangat diberkati. Saya kemarin itu bayar beli kamar itu yang 220.000. Itu kamarnya
sangat-sangat kompak ya. Saya lagi pergi pelayanan, tiba-tiba pihak hotel telepon saya. Pak Caton lagi keluar kamar ya? Iya. Kamar Bapak kan di lantai 7. Lantai 7 itu bukan seperti konotasinya di apartemen makin tinggi, makin mahal. Enggak. Lantai 7 itu justru yang paling murah, gitu ya. Tiba-tiba dia telepon, Pak, saya pindahkan Bapak ke lantai 2 ya, ke superior. Jadi kamarnya Bapak itu saya pindahkan, jadi minta izin koper Bapak, lalu semua perlengkapan Bapak saya pindahkan. Terus saya bilang, kenapa? Kamar Bapak saya upgrade, gratis Pak. Luar biasa, saya bersuka cita, ya kan? Terus saya pulang ke hotel, udah agak sore, datanglah ke resepsionis, saya nanya, kenapa kok saya dipindahkan lalu di-upgrade itu, kenapa kok baik banget kalian? Oh, karena lantai 7 renovasi Pak. Sedangkan kamar Bapak di lantai 7, jadi ya kami renovasi Pak. Satu lantai itu lagi direnovasi, dibongkarin rumah kamarnya itu. Jadi kami upgrade kamar Bapak. Jadi waktu saya lagi mencoba untuk bagaimana sederhana, dan saya coba jaga hati saya untuk gak bersungut-sungut, ya kan? Tuhan itu tahu, Tuhan itu paham. Akhirnya Tuhan berkati juga. Waktu kita mampu menjaga hati, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Akhirnya saya dapat kamar yang mewah, bagus, gede, ada kulkasnya. Wah, luar biasa lah. Ada dispensernya, coba masa kamar ada dispensernya. Jadi luar biasa. Pentingnya menjaga hati ya seperti itu. Terus tadi pagi saya itu naik kapal, pesawat itu, kapal terbang itu pakai baling-baling. Saya duduk itu dengan kepala udah nempel plafon pesawat itu, karena pesawatnya kecil banget. Itu saya lebih baik naik truk daripada naik pesawat. Ya puji Tuhan, tapi begitu mendarat, dijemput oleh pegawai negeri di sini, ya naik Fortuner, wah mewah sekali loh. Ke Nias itu dijemput pakai Fortuner, diajak makan BPK lagi. Lalu sampai di tempat menginap gratis lagi. Lalu ada AC-nya lagi. Ada air panas lagi. Jadi saya pikir, waduh, kalau kita mampu menjaga hati bersyukur, walaupun naik pesawatnya baling-baling, tempatnya sempit, terus mepet-mepet sama penumpang yang lain, tapi menjaga hati, dapat kamar tidur gratis. Makannya dibayarin lagi, makan babi panggang karo. Wah, enaknya bukan main. Lalu udah gitu, naik mobilnya Fortuner, ya kan? Saya aja di Jakarta punyanya Innova. Dijemputnya di sini Fortuner baru. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan Tuhan. Kalau kita mampu menjaga hati, Tuhan pun memberkati kita luar biasa. Itu kesaksian saya Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah pengalaman saya dengan Tuhan, dan saya jadi sangat yakin bahwa jangan sampai itu ya kayak Pak Surveni bilang, jangan sampai keluar kata-kata kotor, nggak boleh. Jangan juga kita mau membalas. Jangan juga kita itu orang yang nggak bisa mengucap syukur. Wah, harus bisa mengucap syukur. Jadi semua yang dikhotbahkan Pak Survendi itu kena di hidup saya. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Pak Henry Giovanni? Bagaimana Tuhan beracara dengan hidupmu, Pak Henry? Mungkin bisa di-sharingkan. Ya, salam semuanya. Selamat malam. Shalom, Pak. Saya ini layarnya nggak apa-apa yang nggak dinyalain, soalnya koneksinya kurang bagus. Pak, saya juga nggak nyalain layarnya, Pak. Iya, saya juga sama nih lagi belajar percaya, belajar taat tentang hati, terutama percaya ya. Karena ini saya cerita sedikit tentang hari Minggu juga sih ya, tentang pergumulan saya juga sih ini mah, tentang pergumulan saya. Jadi saya sebelumnya kan sudah pernah cerita juga di sini bahwa pergumulan saya ini tidak terlihat kadang-kadang, jadi tiba-tiba itu nggak sadar. Mungkin kalau orang-orang yang ngelihatnya mungkin disangkanya saya kesurupan atau apa gitu. Mungkin di pikiran mereka ya yang negatif lah. Kalau saya dulu mungkin mikirnya sama. Takut, kenapa ya begini ya,
Cuman sekarang karena sudah terbiasa ya mungkin ya. Jadi sekarang sudah mulai nggak begitu ada rasa takut lagi. Dan kedua juga saya mau belajar percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Segala sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan itu nggak mungkin terjadi di dalam hidup saya. Kalaupun diizinkan berarti itu adalah yang baik untuk saya. Toh contohnya juga kan selama pergumulan saya yang tidak terlihat ini akhirnya saya bisa berdiri di sini dengan teman-teman semua yang mendukung saya. Berarti kan tandanya kan memang ada kebaikan di balik yang tidak baik. Memang rasanya itu seperti gimana ya? Rasanya seperti susah diungkapin ya. Kan tidak terlihat ya. Jadi saya juga nggak ngerti itu apa. Cuman yang saya mau percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya pasti ada rencana Tuhan yang baik untuk saya. Jadi saya mau belajar taat sama Dia. Saya mau belajar percaya. Bagaimana saya bisa mengalami mukjizat Dia kalau saya lari dari kenyataan ini. Jadi saya harus hadapi kenyataan ini sampai biar saya benar-benar mengalami mukjizat yang dari Tuhan. Kan kadang-kadang saya hanya berbicara ada terima mukjizat. Ya sekarang lah buktinya. Karena harus dibuktikan. Kamu bener gak nih? Kamu percaya gak sama saya? Kamu taat gak sama saya? Jangan karena itu akhirnya kamu lari ke dukun. Atau larinya kemana? Ini sharing saya ya. Jadi saya mau belajar taat. Saya mau belajar percaya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya. Walaupun ini dilihatnya mungkin kalau istri saya atau anak-anak saya mungkin khawatir. Tapi ini udah jadi hal biasa buat saya. Jadi ya saya jelasin ke mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya, kalau tanpa izin Tuhan itu nggak mungkin terjadi. Dan kalau diizinkan Tuhan, pasti itu yang terbaik untuk saya. Hanya itu aja sih, saya mau belajar taat, belajar percaya. Terima kasih semuanya, terutama Pak Gembala yang mendukung saya, Pastor Fendi, dan semua teman-teman di Gereja IHK yang telah mensupport saya. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry. Memang bagaimana kita itu hidup itu ya seperti itu ya. Harus paham, diedukasi hati dan pikirannya bahwa memang semua itu seizin Tuhan. Gitu. Ya, puji Tuhan lah. Bagaimana kita semua rupanya hari-hari juga sedang diproses Tuhan. Jadi berjalan bersama-sama menuju satu titik yang namanya kesempurnaan. Puji Tuhan. Oke, Ko Yusuf, mana ini Ko Dedi? Aduh, Ko Dedi malah keluar, baru mau dipanggil. Puji Tuhan ya. Ko Dedi juga saya hari-hari ini melihat bagaimana Ko Dedi itu ya penjualan kalengnya juga makin bagus, dan saya kalau saya beli kopi kemana-mana ketemunya kalengnya Ko Dedi juga ya. Jadi ya benar-benar kaleng-kaleng pun sudah mendunia, luar biasa. Pak Survila bagaimana? Apakah sinyal Anda sudah nggak usah nyalain videonya Pak Survila? Yang penting suaranya aja dulu supaya terjaga juga koneksinya. Iya, sorry internet suka tiba-tiba putus. Halo. Ya, lanjut Pak Vila. Halo Pak Vila. Ya, kedengaran? Ya, kedengaran. Lanjut. Ya, terima kasih buat sharing firman Tuhan, menguatkan saya khususnya yang menyendiri di gunung. Ya. Iya, gimana Pak Survila? Hilang lagi suaranya. Iya, seperti memang lagi susah sinyalnya ini. Ya. Ya, puji Tuhan. Kita mungkin lanjut dulu ke Bandung, yang paling jauh di antara kita semua. Pak Daniel Fernando, bagaimana? Shalom. Ya, aku puji Tuhan kok, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, ada yang bisa di-sharingkan buat kita, Pastor?
belum ada kok, soalnya maaf saya ketinggalan jadi nggak begitu nyimak tadi. Oh, lagi di jalan ini. Enggak, ini baru pulang kok. Oh ya, baik ya. Puji Tuhan. Saya percaya proses itu memang nggak mudah ya. Tapi kalau kita mau tetap, bahasanya saya itu stick to the plan ya. Kita tetap bertahan pada sebuah rencana awal bahwa mau diproses, mau diajarin Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan selalu tolong kita. Yang penting apa yang sudah diberitakan oleh Pastor Fendi, bagaimana sumbernya itu harus sehat. Kalau sumbernya sehat, maka hidupnya sehat. Kalau hatinya sehat, semuanya sehat. Jadi pastikan hidup kita semua berada dalam satu sumber yang sehat. Dan saya serahkan kepada Pak Gembala untuk bisa wrap things up ya, bisa memberikan sebuah wejangan di akhir dari ini. Sebelum nanti mulai Selasa minggu depan, kita sudah nggak lagi membahas firman Tuhan, Bapak Ibu semua, tapi kita akan mulai dari sebuah seri pemuritan. Ya, kita akan masuk dalam seri pembelajaran Alkitab. Ya, nggak hanya firman Tuhan minggu yang diajarkan, tapi lebih kepada pendalaman teologis ya, supaya kita semua ini punya fondasi yang kuat. Jadi pelayanan di keluarga maupun pelayanan di rumah itu juga punya landasan teologis yang kuat. Doakan supaya kami semua bisa menyiapkan materi yang baik. Ya, sekali lagi silakan Pak Gembala. Oke, thank you Pastor Charlton dan teman-teman. Firman Tuhan yang bagus ya. Bagus dalam arti memang kita harus belajar. Dan sebelum saya memberikan closing statement, jadi kembali ke apa yang dibicarakan Pastor Charlton tadi. Jadi minggu depan teman-teman kita masuk di dalam program pemuritan, ya kan itu penting. Hari-hari ini tadi pagi saya jalan kaki, olahraga maksudnya, dengan banyak hamba-hamba Tuhan, ya, dari berbagai macam interdenominasi, ada dari GBI, GPDI, GKI, Gereja Kristen Indonesia, JKI, ya, Jemaat Kristen Indonesia, dan dari beberapa ya teman-teman ya, cukup banyak. Dan keluhannya hampir sama bahwa sekarang itu banyak sekali anak-anak Tuhan itu inginnya itu hidup enak gitu ya, tanpa proses ya. Dan ini sangat berbahaya untuk hidup kerohanian orang Kristen, karena Kristen itu bicara tentang murid Yesus ya. Murid Yesus itu namanya murid itu mesti harus diproses. Sebelum menjadi guru atau sebelum menguasai semua materi, mesti harus belajar. Nah, belajar itu bukti daripada kita diproses atau mau diproses, mau dibentuk. Ya, jadi karena itu kita akan men-change ya, mengubah GIC kita, materinya yang diubah, yaitu dengan program pemuritan ya. Jadi nanti supaya kita tuh mengerti, kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran hari-hari ini ya. Dan memang duit itu enak, harta benda melimpah ruah itu menyenangkan gitu ya. Tetapi apakah hanya itu tujuan kehidupan kita ya? Kalau kekristenan kita itu hanya bicara duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, pasangan hidupnya banyak ya. Nah, itu kan saya kira bukan itu tujuannya Tuhan. Memang kita di dunia ini Tuhan memberkati kita. Tapi kata berkat itu sebuah perkataan firman yang di dalam berkat itu ada rezeki, itu harus diingat ya. Jadi kalau kita mengejar rezeki, kita bisa kehilangan berkat. Tetapi kalau kita mengejar berkat, kita mendapatkan rezeki. Rezeki itu ya uang, ya harta benda, ya seperti itu. Tapi itu semuanya hanya sebagai fasilitas sementara, kita tinggal di dunia ini ya. Tetapi yang terpenting, selain kita ada di dunia hanya sementara ini, tapi nanti ketika kita tinggalkan dunia ini, kita harus sudah mengerti apa yang kita bawa ya. Apakah iman kita ini kuat? Apakah iman kita ini tidak diombang-ambingkan seperti Petrus bisa berjalan di atas air beberapa langkah lalu dia menjadi takut, menjadi ragu-ragu, lalu tenggelam.
Seperti itu. Lah waktu itu kalau ada Yesus selamat, tapi kalau Yesusnya jaraknya 1 kilo gitu ya, walaupun tidak menutup kemungkinan wong Yesus itu Tuhan ya. Langsung memerintahkan dengan kuasa, Petrus yang tenggelam naiklah dengan seketika, bisa jadi ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah memang kuasa itu penting untuk mengatasi semua persoalan ya. Tetapi yang kita bisa kerjakan mari kita kerjakan, yang kita tidak bisa lakukan kita membutuhkan mujizat ya. Tujuan kehidupan kekristenan kita bukan hanya harta benda materi. Sudah terlalu banyak tadi pagi saya bicara dengan mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang banyak sekali terperosok di dalam kesenangan harta benda duniawi, pat gulipat keuangan dengan cara, sekali lagi saya ngomong ini bukan meledek ya, robot trading dan semuanya itu permainan dengan skema Ponzi yang multi level seperti itu, sehingga dari kesimpulan kami ngopi-ngopi setelah olahraga lalu kami ngopi-ngopi itu kesimpulannya adalah sekarang kita disuguhkan oleh dunia ini dengan tipu muslihat seperti itu. Kalau kita tidak memiliki hati yang suci, ya, tidak menjaga hati, maka yang ada bukan hanya kerugian, tapi kehancuran. Ya, saya ulangi, yang ada bukan hanya kerugian, tetapi lebih daripada itu namanya kehancuran. Karena itu firman Tuhan menasihati kita seperti tadi Pak Tukul tadi membaca di Matius 5 ayat 8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kata melihat Allah itu sendiri kita ini kadang-kadang bingung. Kalau gitu Allah datang ya dalam bentuk angin badai atau dalam bentuk suara. Fendi Samsudin, din. Paulus Eko Dianto, enggak gitu. Ya. Kata suci hatinya itu sebetulnya upaya gimana caranya kita menyucikan hati. Kata menyucikan hati itu bukan setiap hari kita perjamuan kudus supaya kita atau perjamuan suci. Kalau dulu gereja ngomong perjamuan kudus itu perjamuan suci. Supaya suci dulu ada loh jemaat yang supaya hidupnya itu suci setiap hari perjamuan kudus. Nah kalau perjamuan kudus 1 seloki anggur enggak apa-apa. Ini 1 botol. Pastor Fendi tahu maksud saya ya. 1 botol sehingga sampai ya hangover gitu ya. Sehingga mabuk gitu ya. Bukan seperti itu, menjaga hati, menyucikan hati itu dengan cara apa? Membaca firman setiap hari. Karena Alkitab berkata kamu tuh harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Ya, itu bicara tentang firman dan Roh Kudus. Ya, jadi hati itu harus diberi itu, ya diberi firman. Makanya berkali-kali saya selalu menganjurkan teman-teman untuk ikuti standar kekristenan, standar saja, nggak usah terlalu tinggi-tinggi dulu. Ya, bangun pagi baca firman, puji-pujian, penyembahan, itu aja dulu. Ya, itu aja dulu. Ya, karena dengan demikian nanti hati ini yang sudah di dalam batin kita ada Roh Kudus itu, kalau diberi firman itu, wah dia Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah itu cara menyucikan hati, cara menjagai hati. Lalu berikutnya akan melihat Allah. Nah kata melihat Allah ini salah persepsi kadang-kadang kita berargumentasi atau berhalusinasi sendiri. Waduh Allah itu datang dalam mimpi, Allah itu bersuara atau bicara impresif, tidak seperti itu. Kehadiran Allah itu banyak dalam hidup kita. Ya, melalui pasangan hidup kita, saling membantu, menasehati, menolong, ya, bos kita di kantor, itu juga Allah yang kelihatan, ya. Lalu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat kita yang kadang itu tadi seperti istri saya dan Pak Agus berkata, sukar, ya sukar memang. Tapi ada orang yang bukan Kristen tapi dipakai Tuhan, ya, dengan bicaranya yang kadang-kadang santai, tapi itu mengandung satu muatan yang kadang-kadang menghibur kita, menegur kita, menyemangati kita. Itu juga Tuhan memakai orang lain, ya. Jadi jangan heran kalau Tuhan bisa memakai orang yang tidak beriman, itu bisa saja. Wong Tuhan ngomong gini dalam Alkitab tuh, ya. Kalau kamu tidak menyembah atau memuji aku akan perintahkan batu-batu dan gunung-gunung untuk menyembah aku. Bayangkan. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, lalu dipakai Tuhan untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk menasehati kita, itu juga cara Tuhan. Itu
itu juga kehadiran Tuhan. Itu ya. Jadi kita harus mulai realistis ya, mulai belajar hidup apa adanya. Kita mulai harus membangun iman kita kembali dan menjagai hati kita supaya hati kita tetap suci dengan cara baca firman Tuhan setiap hari, puji-pujian penyembahan, lalu kerjakan firman Tuhan. Ya. Nah, setelah itu nanti kan kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu kehadiran Tuhan itu kebaikan Tuhan melalui lingkungan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, ya dengan anak buah kita, dengan bos kita. Ya, itu kebaikan-kebaikan Tuhan yang nyata, kehadiran Tuhan secara real ya. Jadi saya hanya menambah itu walaupun sedikit panjang supaya sebulan ini kita belajar tentang new heart ya, hati yang baru itu tidak menguap gitu ya. Nah, kalau hati kita sudah suci, kudus, baru ya, karena kuasa air dan roh itu tadi, firman dan roh kudus itu, maka kita siap untuk menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan. Kalau sudah seperti itu, kita memiliki kasih yang baru atau cinta yang baru. Ya, itu namanya kasih mula-mula. Nanti bulan depan, bulan April kita akan belajar ya tentang transformasi, tentang kasih ya. Jadi kasih yang menyelamatkan, kasih yang memerdekakan, kasih yang memberkati, dan seterusnya. Itu bulan April kita akan belajar bersama-sama. Saya kira itu, saya kembalikan sama Pastor Shelton atau Pastor Fendi, silakan. Oke, terima kasih Pak Agem udah men-sharingkan. Terima kasih juga semua rekan-rekan, terutama Coach Shelton ya, yang sudah mandu acara sharing kita. Kita akan mengakhiri acara GIC ini. Mungkin kalau buat teman-teman ada yang mau didoakan atau mau konseling, jangan lupa bisa menghubungi di nomor WA di 0818-621722 ya, 0818-621722 ya. Buat yang menyaksikan secara recorded bisa menuliskan di nomor IHK call center tersebut ya. Jadi kita juga bukan hanya muji nyembah Tuhan, bukan hanya sharing firman Tuhan, tapi kita juga belajar mempraktekkan firman, yaitu saling mendoakan. Bagi rekan-rekan yang mau didoakan bisa leave juga ya, ditulis di komentar. Kalau tidak ada, saya akan berdoa syafaat. Masih ada? Apakah ada? Tidak ada ya. Oke, kita satu di dalam doa, nanti saya akan berdoa, nanti Pak Gem yang doa berkat. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami sudah bersama-sama memuji menyembah Tuhan, belajar firman, sharing, mendengar kesaksian, begitu banyak hal yang kami dengar. Biarlah setiap kebaikan benih firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi benih firman ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau menjaga hati kami, dan kami percaya ketika kami menjaga hati, kami berjalan di dalam tuntunan rencana-Mu Tuhan, kami akan melihat janji-Mu akan digenapi di dalam kehidupan kami. Kami menjadi kepala, bukan jadi ekor. Kami dituntun untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Menggenapi apa yang menjadi janji-Mu, kami percaya, kami terima semua di dalam iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan juga memberkati hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat, yang sudah melayani Ko Hendri, Kak Tukul, dan juga Coach Shelton yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan tambah-tambahkan terus talenta mereka, Tuhan maksimalkan apa yang mereka miliki. Kami percaya Tuhan melindungi dan juga Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk kami semua yang menyaksikan acara ini secara online maupun recorded. Tuhan, kami rindu, Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari segala paparan virus COVID. Biarlah Tuhan menyelubungi kami dengan kuasa darah Yesus.
dan menjagai setiap langkah kaki kami, supaya kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, dan ada berkat Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, Tuhan juga memberkati bangsa kami rindu bangsa kami mendapat anugerah daripada Tuhan. Kiranya bangsa kami, bangsa Indonesia, dituntun Tuhan supaya kami segera keluar dari krisis dan pandemi COVID ini. Kami berdoa, biarlah pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan urapi menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang diberikan hikmat Tuhan dan juga roh takut akan Tuhan ada bersama dengan seluruh bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, sebelum kita terima berkat Tuhan, kepakaian tangan kanan kita, taruh tangan kiri di dada. Bersama-sama kita katakan kata-kata iman. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, juga memberkati kita semuanya, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you, Pastor Fendi. Terima Pastor kasih, Shelton. Pak Gem. Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih, Pastor Villa, Pastor Daniel. Puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih semuanya. Berkati buku Bagus. berkati sumpah. Salam bagus. Berkati. Malam. Puji Tuhan.